tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Indonesia yang tidak terpakai dan tidak tereksplor. Kemudian kami dari tim riset ini melakukan inovasi dan improvisasi bagaimana herbal yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan menjadi kekuatan apabila orang meminum senyawa yang sudah kita combine menjadi satu herbal yang nantinya mampu memberikan peningkatan kekuatan antibodi dalam tubuh, sehingga dalam tubuh kita itu kan ada sel yang memang mempunyai tugas masing-masing, dan sel-sel itulah yang kita kuatkan kembali dengan herbal yang kita punya. Herbalnya isinya apa saja, Pak Hadi? Kandungannya? Herbalnya itu ada beberapa senyawa yang memang kita jadikan satu, kemudian kita jadikan minuman. Itu ada pegagan, kemudian senyawa sirsak, senyawa manggis, senyawa buah kelapa, ada senyawa gula aren, kemudian ada beberapa lagi yang memang kita jadikan satu, kemudian kita kembangkan menjadi satu minuman herbal yang mempunyai khasiat dan yang luar biasa. Dan setelah kita melihat genetik dari COVID-19, itu kita kembangkan kembali untuk pengobatan terapi dengan herbal. Ternyata pasien yang kita terapi dengan herbal antibody COVID-19 ini semuanya sembuh. Berapa pasien, Pak Hadi? Berapa pasien jumlahnya karena sudah terlalu banyak ya yang sudah kita bantu dan sehat dengan antibody COVID-19 ini. Kemarin juga ada kasus satu, ada pensiunan dari Departemen Hukum dan HAM, namanya Pak Giri, itu istrinya meninggal. Kemudian beliau besar putra-putrinya kita terapi dengan herbal ini. Alhamdulillah di waktu lakukan swab itu beliau negatif. Baik, sebelumnya sempat positif atau bagaimana? Ya, perkembangbiakan dan penurunan COVID-19 itu tidak lebih 1 jam. Orang yang di dalam ruangan, orang yang berdekatan dengan orang yang sudah positif, itu pasti akan terjangkit dan dia dipastikan positif COVID-19. Beliau mengurusi di waktu sakit, mengurusi sampai membawa ke rumah sakit, sampai beliau masuk ICU, kemudian sampai meninggal, udah dipastikan beliau pasti positif. Dengan kondisi yang ada, kemudian saya dengan teman-teman yang lainnya bergerak, mencoba bagaimana teman kita ini kita berikan terapi, jangan sampai nanti istrinya sudah meninggal, suaminya terkontaminasi COVID-19, anaknya terkontaminasi juga, kan kasihan. Akhirnya kita berinisiatif bagaimana kalau kita terapi dengan herbal antibody COVID-19 ini agar di waktu dilakukan swab itu hasilnya negatif. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan swab, hasilnya sampai saat ini negatif. Baik, saya ke Dr. Adib, silahkan tanggapannya langsung Dr. Adib. Dr. Adib, kami tidak bisa mendengar. Ya, baik. Silakan, silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak April. Ya, saya mau mencoba untuk mengklarifikasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Satu sisi, pada saat ini harapan masyarakat Indonesia dan seluruh dunia terkait dengan obat, vaksin ini sangat besar. Tapi mohon itu kemudian diberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang berpotensi itu kemudian membuat penyesatan-penyesatan di dalam dasar-dasar ilmiah dari sebuah permasalahan. Ya. Jadi kalau saya mencoba untuk melihat dari apa yang tadi disampaikan, bahwa jelas jurnal publikasi ilmiah itu menjadi dasar pada saat kita menyatakan bahwa riset kita bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, riset dengan jumlah kasus pasien yang itu tentunya jelas ada datanya, terus kemudian kesembuhan, dan kita tahu bahwa virus COVID sendiri ini adalah baru ditemukan tahun 2019 Desember. Lalu kemudian itu penelitian dari tahun 2000, kita tahu bahwa herbal di dalam meningkatkan antibodi itu beberapa herbal sudah dibuktikan. Tapi kalau kemudian ini dikaitkan dengan COVID-19, di mana COVID-19 ini baru ditemukan virusnya di tahun 2019, saya kira perlu ada hal-hal yang kita klarifikasi, karena ada hal-hal yang berpotensi kemudian membuat keterangan-keterangan yang bisa menyesatkan terhadap
tidak. Dan banyak kasus yang kemudian kita temukan, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, banyak kasus yang kita temukan tidak satu keluarga, satu positif, ternyata keluarga yang lain negatif. Banyak artinya tidak serta-merta kemudian hasil swab negatif itu berdasarkan hasil terapi tadi yang sudah disampaikan. Jadi ini perlu ada banyak hal yang perlu kita klarifikasi sehingga ini menjadi dasar-dasar ilmiah untuk bisa dibuktikan kepada masyarakat. Dan masyarakat Indonesia saya kira sekarang semakin cerdas, tidak bisa menerima informasi-informasi yang tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik dokter, kalau obat herbal yang selama ini sudah teruji, apakah betul itu bisa mengobati atau hanya menambah imun tubuh saja dokter? Ya, jadi kalau kita bicara peningkatan imun tubuh, ada beberapa herbal yang kemudian bisa meningkatkan imunitas. Tapi pada saat kita bicara ini adalah COVID-19, di mana virusnya itu sendiri juga baru ditemukan, ini masih di dalam sebuah proses penelitian. Artinya teman-teman dari kelompok profesi dokter yang mempunyai perhatian terhadap herbal pun ini sedang melakukan penelitian ke arah sana. Tapi tentunya sampai sekarang pun dari mereka yang riset secara ilmiah dengan lembaga-lembaga penelitian yang memang punya standar internasional, mereka sampai sekarang belum berani menyatakan bahwa ada herbal yang sudah siap untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi saya kira kita perlu harus klarifikasi riset yang seperti apa yang sudah dilakukan, publikasi ilmiahnya seperti apa, dan kemudian apakah ini hanya sekedar testimoni atau hanya dasar empiris saja. Ini perlu kemudian harus diklarifikasi karena di dalam pembuktian ilmiah evidence based, karena konteksnya kita adalah untuk keselamatan daripada pasien, apalagi dengan saat ini ada keselamatan untuk rakyat Indonesia, maka ini perlu menjadi perhatian yang perlu diperhatikan untuk kemudian semata-mata untuk keselamatan daripada pasien itu sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Hadi. Pak Hadi, riset yang sudah Anda lakukan sejak tahun 2000, apakah sudah melalui jalur yang benar, seperti mendaftarkan sertifikasinya ke Badan POM melalui surat izin obat herbal begitu? Kita untuk proses riset atau penelitian itu sudah kita lakukan dari tahun 2000 ya, memang sudah cukup lama sekali. Betul yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwasanya COVID-19 itu ditemukan di akhir 2019. Jadi di mana hasil temuan riset kami itu kita samakan dengan genetik COVID-19 yang ada di Wuhan waktu itu ya. Jadi kita melakukan riset kembali virus COVID-19 itu genetiknya seperti apa, mampu tidak herbal yang kita punya itu melakukan penetrasi atau menetralisir kekuatan COVID-19, itu yang kita lakukan. Jadi kalau masalah riset kita sudah melakukan lama sekali, dan kegunaannya memang di waktu Wuhan meletus COVID-19 itu baru kita samakan genetik COVID-19 itu, kemudian kita samakan juga dengan senyawa yang kita lakukan riset yang begitu lama itu, dan kita uji cobakan mampu tidak herbal ini bisa menetralisir dan juga melemahkan virus COVID-19. Dan akhirnya kita